Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Di segmen ini kita coba elaborasi mengenai data-data sumber-sumber energi lain seperti minyak dan juga gas bumi. Dan ini kemudian nanti akan mengerucut sebetulnya seberapa urgen kita kemudian harus melakukan eksplorasi secara ideal untuk energi panas bumi. Yang pertama adalah ini data mengenai lifting minyak dan gas dari tahun ke tahun. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi bahwa memang terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Data kami kompilasi dari SKK Migas dan yang terakhir adalah tentu saja ini data dari semester 1 tahun 2020 ada di angka 1714 MBO EPD. Dan berikutnya adalah mengenai proyeksi neraca gas bumi Indonesia hingga tahun 2027. Di tahun 2025, 2026, dan 2027 kita diprediksi untuk mengalami defisit dalam hal produksi untuk minyak bumi ataupun gas bumi maksud kami. Dan berikutnya adalah ini mengenai bauran energi di Indonesia di tahun 2017 hingga 2050. Secara persentase di tahun 2017 ada di 7%, kemudian di 2025 23%, dan di 2050 ada di 31%. Dan berikutnya adalah ini mengenai data historis penambahan kontrak pembelian listrik energi baru terbarukan dari 2014 hingga September 2017. Ini secara data historis saja begitu. Seperti Anda saksikan di layar televisi, kami kompilasi datanya dari Kementerian ESDM. Saya ke Pak Fabi lagi. Pak Fabi, apa yang menyebabkan pemerintah tidak terlalu konsisten untuk mengeluarkan kebijakan yang spesifik menangani energi panas bumi? Sebenarnya kalau dibilang tidak mengeluarkan kebijakan tidak terlalu tepat ya. Artinya konsistensinya tidak terjaga maksud saya. Ya, karena justru dibandingkan dengan dengan energi yang lain, panas bumi itu justru mendapatkan keistimewaan. Karena punya dua undang-undang. Ya, pertama Undang-Undang 27 2003 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang 21 2014. Jadi justru dari sisi perangkat legislasi, panas bumi itu sangat kuat kedudukannya. Nah, sekarang mengapa berkaitan dengan harga tidak konsisten? Yeah. Nah, ada sebagai apa untuk panas bumi, keekonomian antar lapangan kan berbeda-beda, ya. Karena itu ditentukan oleh lokasi, kemudian kapasitas, lalu kemudian biaya eksplorasi. Nah, selama ini panas bumi itu dikonteskan dengan harga listrik PLN. Nah, harga listrik PLN kalau kita tahu itu adalah pembangkit listrik sebagian besar adalah non-renewable ya, yang bukan energi terbarukan. Yeah. Ya, banyak pembangkit ini yang sudah usianya 15-20 tahun, yang investasinya sudah kembali, dan yang menjadi referensi adalah BPP PLN, biaya pokok produksi listrik PLN. Nah, tentunya ketika dibandingkan dengan BPP PLN dengan komposisi pembangkit yang bukan energi terbarukan dan sebagian besar usianya sudah tua ya, dan pengembalian investasinya itu sudah selesai, panas bumi ini dalam posisi yang sulit gitu. Selalu harga panas bumi menjadi lebih tinggi karena tadi ada faktor biaya eksplorasi, risiko yang cukup besar dan lain sebagainya. Baik. Nah, oleh karena itu pemerintah selalu mendorong agar harga panas bumi itu semakin rendah sehingga bisa bersaing dengan BPP PLN. Jadi itu kira-kira penjelasannya. Baik. Kalau kita bandingkan dengan sumber energi yang lain, Pak Fabi, tadi kita bisa lihat dari data bahwa
akan terjadi penurunan terus begitu, bahkan untuk gas bumi sendiri ini akan mengalami defisit. Tentunya bicara dari berbagai asumsi. Nah, untuk panas bumi sendiri, ini urgensinya seperti apa? Supaya kita dapat melakukan eksplorasi ini dengan maksimal dan secara harga juga sebaiknya ini betul-betul terdeliver dengan harga yang lebih rendah lah. Ya, ada perbedaan mendasar misalnya antara panas bumi dengan tadi kita bicara batu bara atau gas. Gas itu selain menjadi sumber energi untuk pembangkit listrik, gas juga dipakai untuk industri. Ya, minyak juga selain dipakai bahan bakar, juga adalah bahan baku untuk industri petrokimia yang dipakai untuk industri. Nah, panas bumi, pemanfaatan panasnya secara langsung menjadi listrik, secara tidak langsung bisa dipakai untuk aktivitas lain, termasuk aktivitas untuk industri misalnya. Nah, jadi memang dari sisi sumber dayanya, pemanfaatan sumber dayanya menjadi berbeda ya. Nah, untuk panas bumi karena dia dipakai untuk listrik secara langsung, maka jika dia diubah menjadi listrik, perlu ada pihak yang mengambil listrik itu, yang selama ini kita bilang dengan demand, ya, atau harus ada permintaan listrik. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi sulit karena di wilayah-wilayah yang kaya panas bumi di luar Jawa, kita bilang Sumatera, NTT, ada sebagian di Maluku, ya, di Sulawesi, permintaan listrik itu kadang-kadang tidak sebesar dari potensi panas bumi yang ada di wilayah itu. Seperti misalnya kita lihat di Flores. Di Flores itu dari hasil eksplorasi ada potensi panas bumi sampai dengan 800 megawatt. Tetapi karena ekonomi di Pulau Flores itu tidak tumbuh atau tidak tumbuh dengan cepat ya, jika dikembangkan panas bumi 800 megawatt, dikhawatirkan tidak ada yang akan menyerap listriknya maksudnya. Nah, kalau tidak ada yang menyerap listriknya, yang jadi pertanyaan bagaimana investasinya bisa dikembalikan. Dan yang membeli listriknya ini kan PLN. Ya, jadi PLN juga dalam situasi yang akan mempertimbangkan kondisi demand dan supply, gitu. Nah, ini salah satu hambatan pengembangan panas bumi, khususnya di luar Jawa. Baik, penyesuaian roadmap apa yang bisa dilakukan agar energi panas bumi ini dapat tereksplorasi dengan baik, namun kemudian dengan harga yang menarik. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Fabi, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan kembali.